Suami dan anakku, mungkin juga diriku sendiri sih Kak, Riko yang komplain karena aku tuh perlu me time. Itu kalau kamu gimana? Menjaga moodmu tetap kelihatan happy di depan halayak. Kesehatan mental. Loh, kita punya loh. Hah? Iya ya, kita punya ya. Satya Gatra Olah Bebaya. Nah, sekarang kita kasih tahu nih, ya, bener. Kenyataan PNS sebetulnya gimana. Subscribe, like, dan share karena kami tetap bekerja di waktu libur. Nah, alhamdulillah BKKBN itu memfasilitasi untuk honorer-honorer ini untuk bisa ikut penerimaan. Jadi penyuluh di BKKBN Kaltim itu enaknya banyak, dukanya lumayan juga. Keluarga boleh, pacaran boleh. Buat juga. Remaja itu boleh. Iya. Balikan mood lagi. Nah, kalau aku kan misalkan ini penyebabnya karena aku cewek kan karena bisa PMS, tapi kan cowok juga bisa bad mood. Dah, sip, oke. Halo Rin. Halo Riko. Wih, manggil kakak. Jadi aku manggil adek dong nih. Iya sih. Enggak ya? Enggak ada cemilan tapi Rin. Iya. Nanti kita beli habis nih ya. Hah? Habisnya beli ya? Enggak, harusnya sekarang. Lagi waktu ngobrol ya. Emang mau ngobrolin apa? Ngobrolin apa ya Kak Riko? Kayaknya kita mungkin kita kan sama-sama penyuluh KB Kak Riko. Iya. Gimana kalau kita ngobrol? Penyuluh BKKBN Kaltim. Iya. Ya, sama penyuluh senasib sepenanggungan. Ya. Gimana kayak kita ngobrol-ngobrol tentang kita sebagai PKB aja gimana? Apa nih? PKB-nya apa nih? Kerjaan. Aku bosen kalau ngomongin kerjaan. Jangan deh. Kalau gitu, seneng nih jadi PKB apa? Oh iya. Gitu ya. Senengnya jadi PKB. Kamu berapa lama dulu nih jadi PKB nih, Rin? Jadi PKB berapa lama? Berapa ya? Dari tahun berapa? Dari tahun 2015. 2015. Kakak Riko tahun berapa? Kita beda-beda tipis. Oh iya, kita kan seumuran ya. Seumuran, iya betul. Tua aku, Rin. 2010. Oh iya, berarti lah ya. Lumayan lah ya, 14 tahun. Iya, 14 tahun ya. Kamu baru 9 tahun. Iya. Jadi kalau ngomongin PKB itu sebetulnya banyak yang mau diceritakan. Sebetulnya nggak cukup kalau cuman ngerekam terus ini harus berepisode-episode sebetulnya kalau ngomongin PKB itu ya. Ya, ada capture-nya ya. Ada episode berapa gitu kan ya. Kalau enaknya jadi PKB itu banyak sih. Banyak. Jadi penyuluh di BKKBN Kaltim itu enaknya banyak, dukanya lumayan juga. Lumayan. Gitu. Jadi ya enaknya dulu. Enaknya ya. Enaknya kita ketemu orang baru. Hampir setiap hari bahkan. Iya sih, benar. Ya kan? Apalagi yang kita temuin itu kan kebanyakan kaum ibu-ibu. Emak-emak. Banyak kisahnya, banyak ceritanya kalau emak-emak tuh gitu kan ya. Jadi itu ketemu orang baru, terus fleksibel. Kerjaan kita kan di lapangan Terin, ya kan. Beda sama yang kerjaan kantoran yang admin misalnya gitu kan. Tiap hari di belakang meja gitu kan ngerjain berurusan sama administrasi dan kertas ya. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kamu Rin? Kalau aku senengnya apa? Yang pasti sih yang pertama aku bersyukur sih Kak Riko. Bersyukur karena dulu di awal aku jadi PKB itu aku statusnya itu pegawai honorer. Nah, alhamdulillah BKKBN itu memfasilitasi untuk honorer-honorer ini untuk bisa ikut penerimaan dan alhamdulillah aku keterima jadi P3K di BKKBN Kaltim. P3K. Oh iya, P3K di BKKBN. Alhamdulillah banget sih. Ya pasti bersyukur karena sudah sekian lama menjadi pegawai honorer terus aku ikut penerimaan, alhamdulillah keterima sebagai P3K penyuluh KB di BKKBN Kaltim. Wih, sudah ASN dong ya. Iya, sama kita. Penghasilan lebih banyak dong ya.
Ya, tapi itu pasti ya. Ya sih, alhamdulillah. Jumlah yang masuk rekening berbeda ya dengan yang non dulu kan, ya pastilah ya bedanya lumayan ya kan ya. Yang pasti juga sama juga sih sama kayak Kak Riko, kita tuh banyak ketemu orang, ada ya kader itu pasti, kader-kader itu pasti. Terus juga ada juga yang kayak kita ketemu instansi-instansi lain kayak kelurahan, oh iya itu betul, kecamatan, ketemu banyak orang pemerintahan dan juga pejabat. Iya, karena iya kan macam-macam ya programnya BKKBN itu kan banyak bekerja sama dengan berbagai instansi. Iya. Gitu sih, tapi pernah nggak Rin dapet pikiran buruk atau konotasi negatif dari orang soal PNS? Iya. Biasanya kan orang mikir ya, enak kan PNS itu? Iya. Kerjanya santai. Datang ke kantor cuman main game, nungguin istirahat, jam pulang, terus pulang gitu kan, gaji dapat terus gitu. Nah itu pernah nggak? Pernah. Sekarang kita kasih tahu nih, kenyataan PNS sebetulnya gimana? Kita ceritakan, Rin. Yuk. Jadi buat orang-orang yang masih berpikiran, enak kamu jadi PNS, jam 8 masuk kerja, jam 5 pulang, siang makan siang, istirahat, bla bla bla. Padahal kalau menjadi ASN, khususnya nih sebagai penyuluh KB ya Kak Riko ya, kita sama-sama penyuluh KB, kita sebenarnya kerjanya itu lebih sering itu ngikutin waktu-waktu yang bisa kader. Jadi kita kan sering bekerja sama dengan kader. Kita kan interaksinya sama kader ya. Sering dengan sama kader. kaum emak-emak itu tadi. Iya, sedangkan kader itu kan punya waktu-waktu sendiri yang bukan di luar jam kerja kita. Betul. Gitu. Kalau mereka mintanya misalnya Pak Riko, saya bisanya pertemuan hari Sabtu. Iya, benar. Kita nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak, benar. Padahal kan hari Sabtu tuh bukan jam kerja kita, ya kan, Kak Riko ya? Nggak mungkin kita, nggak mau, jangan Bu, nggak bisa hari Senin aja, itu nggak bisa. Iya, itu nggak bisa. Jadi harus ini. Benar. Sama juga misalkan malam, misalkan ternyata kader-kader tuh juga kan dia part time atau dia punya kerjaan lain di pagi hari, biasanya malam nih Bu, misalkan habis Isya, seperti itu. Ya kita tetap harus ngikutin jadwalnya mereka, yang ya lagi-lagi itu bukan di jam kerja kita kan Kak Riko. Ada yang komplain nggak Rin? Yang komplain. Kalau kerja di hari Sabtu Minggu? Kalau suami, aku anak, sih ya selain gitu? Suami dan anakku, mungkin juga diriku sendiri sih Kak Riko yang komplain. Karena aku tuh perlu me time, kata orang-orang tuh. Setelah Senin sampai Jumat full gitu ya, ditambah lagi Sabtu dan Minggu dong. Iya kan? Kita tuh kan pasti ada yang pengen, aku santai-santai aja. Banyak episode drakormu yang kelewat iya, itu. belum kita nonton. Iya. Kita tuh pengen santai-santai aja di rumah, seperti itu. Sambil kita chest energi kita untuk ketemu lagi nanti di hari Senin, ya kan? Karena emang padat banget ya kerjaan kita ya. Terus juga Kak Riko pernah nggak sih ngerasa kayak, ini misalnya habis penyuluhan ya, terus Kak Riko pulang tuh kayak, aduh kok aku capek banget. Pernah sih ngerasa kayak gitu? Bukan pernah, hampir tiap hari. Tiap hari kan? Loh iya, loh ini loh cuti. Iya, ini loh cuti, kita masih syuting, masih ada di studio gitu kan, ya kan? Iya. Benar. Demi YouTube BKKBN Kaltim gitu kan ya. Jangan lupa ya nonton Mekes BKKBN Kaltim. Subscribe, like dan share karena kami tetap bekerja di waktu libur. Terus Kak Riko, karena kita tuh kan ya itu tadi kayak me time-nya mungkin kurang gitu. Terus pas kita hari kerja itu kita bisa aja kan kita pas lagi bad mood. Iya benar. Nah Kak Riko pernah juga sih. Apalagi kalian para wanita ya. Di bulan-bulan setiap bulannya pasti ada waktu-waktu bad mood yang nggak bisa disenggol bacok. Iya, PMS kata orang namanya PMS gitu. Biasa Kak Riko. Itu kan rutinitas yang terjadi tiap bulan. Nah, bisa aja pas kita tuh lagi PMS nih, terus di situ juga kita tuh harus penyuluhan, misalkan harus penyuluhan. Iya benar. Ya. Itu rasanya kan aduh. Itu kalau kamu gimana? Menjaga moodmu tetap kelihatan happy di depan halayak gitu waktu penyuluhan gitu kan. Orang kan nggak mau tahu kamu lagi PMS kayak kamu lagi bad mood kayak gitu kan. Iya. Kalau aku sih Kak Riko, misalkan nih aku lagi bete nih hari itu ya, lagi bete hari itu, terus ternyata aku harus ada jadwal pertemuan atau sosialisasi gitu di depan kantor yang pasti mungkin
aku bisa ambil pernapasan dulu. Maksudnya kayak ambil pernapasan ya. Kita tenangkan diri dulu, tarik napas, hembuskan 2 hari kemudian. Ya biar mati, lebih ke mati sih habis itu. Nah, atau enggak nih Kak Riko, misalkan sebelum pertemuan itu aku ngeteh dulu kayak atau ngopi-ngopi dulu gitu. Karena ya itu kayaknya ngebantu sih untuk membalikan mood lagi. Nah, kalau aku kan misalkan ini penyebabnya karena aku cewek kan karena bisa PMS. Tapi kan cowok juga bisa bad mood. Kami juga ada PMS. PMS juga ya? Enggak. Enggak, tapi betul. Jadi nggak jauh beda sama cewek, cuman kan beda ya. Tetap kita ada pengaruh hormon. Cowok itu tetap ada setiap bulannya ada masa mungkin kalau seumuran aku udah nggak ada lagi jerawatan, ya kan? Udah tua sekarang gitu kan. Nah, kalau yang masih remaja itu setiap bulan walaupun cowok tetap ada waktunya yang hormonnya itu naik turun juga, nggak stabil. Nah itu sama. Aku juga ngalamin sebagai cowok gitu, bad mood, terutama misalnya yang sering bikin bad mood itu sebetulnya bukan urusan kerjaan sih, urusan rumah tangga. Itu kan. Iya. Terus apa Kak Riko tipsnya? Tipsnya ambil napas. Ambil napas. Nah kalau aku lebih ngopi sih, ngopi sama dengerin musik. Oh, ada ngopi sama dengerin musik. Aku walaupun cukup nggak perlu satu album juga dengerinnya kan, ya cukup satu lagu aja udah bisa membuat moodku baik lagi gitu. Jadi itu mungkin trik ya, misalkan kita tuh lagi bad mood, terus tapi kita harus tetap hadir atau tetap harus tampil baik di depan kader-kader ataupun warga-warga yang lain gitu. Nah, Kak Riko, selain itu maksudnya afirmasi positif dari diri kita sendiri, sebenarnya kita tuh bisa sih kayaknya konsultasi ke lembaga-lembaga yang menanganin masalah kesehatan mental. Loh, kita punya loh. Hah? Iya ya, BKKBN punya ya. Satya Gatra Olah Bebaya. Oh, apa itu Kak Riko? Mungkin bisa jelasin nih. Khusus untuk menjaga kesehatan mental seperti orang-orang seperti kita ini. Tekanan pekerjaannya begitu tinggi, ya kan? Tapi bukan hanya pekerjaan sih. Satya Gatra Olah Bebaya itu memang disediakan oleh BKKBN khusus untuk konsultasi permasalahan apa saja. Oh, keluarga boleh, pacaran boleh. Buat remaja itu boleh. Iya, kalau masalah remaja sepertinya terutama masalah percintaan itu sepertinya lebih berat dari masalah orang-orang tua. Benar. Nah, BKKBN menyediakan itu khusus untuk masyarakat umum. Apalagi orang-orang seperti kita, yang misalnya kita butuh curhat lah, ya kan, curhat ke profesional. Karena di Satya Gatra Olah Bebaya itu ada psikolognya, Rin. Gitu. Jadi ternyata ya BKKBN itu juga punya wadah untuk tempat nyampahnya nih, berarti tempat nyampahnya. Kalau ternyata kita tuh ada yang merasa TPS merasa TPA. Kayak kok aku kayaknya butuh untuk didengar, untuk diberikan masukan oleh yang tenaga profesional. Aku butuh pendapat, ya kan? Karena di sana ada psikolog yang pasti memberikan sarannya profesional. Iya sih, pasti ya sesuai kan? dengan. Dan yang penting rahasianya terjaga. Nah, iya. Itu yang penting, nggak ember. Bener. Karena kalau kita misalnya lagi ada masalah, terus kita curhat ke orang lain. Iya, nyampe kemana-mana. Jadi bahan gibah. Nah, sedangkan ada wadahnya nih yang memang bisa dijadikan untuk tempat kita curhat, gitu, atau ya sekedar kita pengen didengar aja tuh pun boleh ya. Tapi sampai saat ini kamu belum pernah kan konsultasi di di Satya Gatra? Alhamdulillah sih sampai saat ini belum ya. Berarti masalahmu nggak seberat itu. Iya. Jadi kita tetap perlu bersyukur, belum perlu tenaga profesional. Benar. Walaupun tekanan pekerjaan semakin bertubi-tubi. Benar. Ternyata seru juga ya Kak Riko ngomongin tentang PKB ini. Udah berapa menit sih ini? Belum kan? Belum kok. Ayo lanjut lah. Ternyata banyak banget suka dukanya ternyata jadi penyuluh keluarga berencana ini. Yang kita urusin tuh ternyata banyak loh, teman-teman. Mulai dari yang kita banyak loh, penyuluh keluarga berencana bukan hanya kita berdua di Kaltim. Iya benar, ada berapa ya? Mungkin sekitar. Aku lupa sih jumlah pastinya. Aku nggak bawa data ini. Sekitar 320-an orang. Sekaltim-Tara ya? Sekaltim-Tara. Wow, kalau di kota Samarinda aja tempat kita bertugas nih, itu ada sekitar 25 orang. Iya, benar. 25 orang penyuluh dari BKKBN Kaltim yang mengurusi
seluruh wilayah kecamatan. Iya. Ya, terbagi di 10 kecamatan Kota Samarinda gitu. Oke. Gimana? Sudah? Sudah? Oke. Sudah ya? Oh ya, mungkin jangan sampai lupa nonton podcast Mekes di Iya. YouTube BKKBN Kaltim ya. Benar. Episode-episodenya terus berlanjut. Terus yang diundang juga nggak main-main. Iya, benar sih. Orangnya Bintang luar tamunya. biasa. Iya, bintang tamunya. Episode pertama kita datangkan kemarin siapa? PJ Gubernur. PJ Gubernur, ya kan? Ada Pak Kepala Perwakilan Iya, juga, benar-benar. ada psikolog pernah dateng, Benar. gitu kan? Ya bidan. Iya. Pokoknya Jadi, nanti jangan iya. nonton lah ya, nggak nonton lah ya, harus nonton. nggak boleh, haram hukumnya kalau nggak subscribe. Oke, Kak Riko. Ya, makasih ya Rin. Oke. Itu aja ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Ya dah. Ya, Salam assalamualaikum. BKKBN. Ya. Salam BKKBN. Berencana itu keren.